agar kita bisa ngebuat ordo benchmark. Jadi kalau di benchmark itu ada ordenya. Ada orde 00, ada orde 0, ada orde 1, ada orde 2, ada orde 3 sama orde 4. Syarat-syaratnya ini aja yang harus dipenuhin kayak metode pengamatannya apa, nama pengamatannya apa, data pengamatan, mode pengamatan, terus jumlah titiknya, interval datanya, jumlah satelitnya, nilai PDOP, elevasi satelit, dan pengamatan data meteorologisnya bagaimana. Nah, biasanya kalau course itu dia jaringannya 00. Nah, ketika kita melakukan pengamatan terhadap base dan rover, rover itu hasilnya selalu di bawah dari base kita. Misalnya, base kita order 00, berarti rover kita bisa antara order 0, 1, 2, 3, dan 4. Terus misalnya yang jadi base kita itu order 1, berarti hasil rover kita antara order 2, order 3, atau order 4. Lalu misalnya kalau base kita order 2, berarti rover kita antara order 3 atau order 4 begitu. Nah, lalu kan alat GNSS itu banyak ya Mas ya. Karena alat GNSS itu banyak, tipe datanya beda-beda. Kalau Sokisa seperti ini, kalau Sokisa A misalnya, terus kalau Trimble itu T02, kalau Mlit itu misalnya UBX, kalau Komnav itu apa gitu. Nah, semua data-data itu sebetulnya belum bisa dibaca sama software pengolahan karena itu masih bentuk data raw dari si alatnya. Nah, untuk agar bisa dibaca oleh software pengolahan, kita harus ngekonversinya dulu ke yang namanya Renex. Nah, cara ngekonversinya gimana? Cara ngekonversinya kita tinggal masukin aja datanya. Misalnya aku pakai convert to Renex. Jadi kita tinggal masukin datanya. Kita punya data. Mas, pakai data kemarin aja, Mas. Data yang kemarin ya, ada di itu semua, Bang, ada di kantor, server kantor. Oh, nggak ada berarti ya? Yang ada ya, Mas, berarti, Mas? Iya, di laptop ini nggak ada. Nah, misalnya T02, kita klik data T02-nya. Ini khusus buat ini T02 berarti data yang dari Trimble kita convert. Nah, nanti hasilnya udah ke convert. Hasilnya itu ada berbagai macam. Ada titik C, ada titik G, ada titik N, ada titik O. Ini tuh apa aja sih? Jadi kalau ini tuh adalah kalau O itu informasi posisinya, posisi yang kita dapatkan. Sedangkan N, G, sama C itu kayak posisi orbit satelit. Jadi ini tuh seperti pengkoreksi dari satelit-satelit yang kita terima. Nah, nanti kalau buat apa namanya? Rincinya ada di sebelah sini. Kalau titik O itu data observasi, data N itu data cuaca, data N itu data GPS, G itu GLONASS, L itu GLONASS, dan lain-lain begitu. Nah, bentukan data Renex itu seperti ini. Ketika kita sudah mendapatkan data Renex, inilah yang bisa kita gunain buat pengolahan gitu. Nah, sekarang kita coba olah. Kita coba olah, kita buka Trimble. Nah, kita di Trimble Business Center ini bisa kita new project. Kita klik OK. Oh iya, terus untuk lama pengamatan, jarak base sama jarak rover itu biasanya per 10 kilo kita kasih 40 menit sampai 1 jam. Misalnya, Indonesia.
Nah, ini misalnya kita punya course di sebelah sini, kita punya course di sebelah bawah sini, lalu kita ingin mengukur BM04. Kita harus ukur dulu jarak course-nya, kita klik course, lalu kita tarik ke BM04. Nah, hasil akhirnya 18,87. Nanti kita bisa inputkan ke Excel misalnya 18,87. Lalu kita ini hasil dari 18,87 ya dibagi 10. Dibagi 10. Nah, lalu hasil dari pembagian 10-nya kita kali 40 menit sama kita kali 60 menit. Lalu kita kali 60 menit. Nah, jadi untuk lama pengamatan buat BM4 ini antara 75 menit 48 detik sampai 113 menit 22 detik. Jadi di antara rentang ini kita melakukan pengamatan untuk mendapatkan akurasi yang cukup buat si BM04 ini. Jadi per 10 kilo kita kasih 40 menit sampai 60 menit. Nah, biasanya untuk mengukur GCP GCP ini dikoreksinya terhadap benchmark terdekat. Jadi kita tinggal ukur aja benchmarknya, ukur aja jarak GCP-nya ke benchmark. Ini berapa gitu. Biasanya kalau GCP itu relatif lebih cepat. Kita 10 menit sampai 15 menit per GCP itu cukup dia. Karena kan jarak benchmarknya juga dekat. Nah, lalu ketika kita telah mendapatkan data yang cukup, pengamatan yang cukup, setelah itu ada notif. Oh, datanya download di mana? Untuk datanya itu data course itu bisa kita download di sini. Namanya SRGI. Jadi untuk data course semuanya bisa kita dapetin di SRGI gratis. Jadi kita buka srgi.ig.big.go.id. Nah, di sini tuh BIG udah menyediakan banyak data-data dia. Data-data yang bisa kita pakai. Nah, di sini kita klik aja dari kontrol geodesi. Dari sini kita klik stasiun course di JKG-nya. Nanti muncul titik-titik course yang bisa kita download. Nah, untuk contohnya di sini kan datanya itu di Mulabo. Kita download data Mulabo, kita klik detail. Nah, nanti di sini ada informasi real time datanya, deskripsinya, ada metadatanya, informasi-informasi kayak koordinat, posisi, dibuatnya terhadap apa, lokasinya di mana, waktunya, terus foto, kontrol kualitasnya, ada time series-nya. Lalu di sini kita bisa unduh data. Nah, kalau ingin ngunduh data, emang harus login dulu kita. Biasanya nggak semua data bisa kita download. Jadi misalnya kita ingin melakukan pengamatan, terus kita mulai ngukur nih jarak course ke BM berapa. Nah, kita harus biasanya harus cari beberapa opsi dari course karena nggak semua course dia nge-record data. Jadi mungkin aja kita udah memperkirakan nih kita butuh 2 jam karena jaraknya 20 kilo, tapi ternyata course-nya ini nggak nge-record data. Kadang ada aja yang kayak gitu. Jadi nggak semua course nge-record data. Nah, makanya kita harus antisipasi ngambil course 2 terjauh, 2 terdekat. Jadi kan ada yang dekat pertama,
terus dekat yang kedua. Jadi kalau misalnya yang dekat pertama itu kosong datanya, setidaknya yang 2 terdekat bisa kita pakai gitu. Nah, ini ada data-data merah. Data-data merah ini dia nggak nge-record sama sekali. Jadi data-data merah ini kita kalau klik nggak bisa di-download datanya. Nanti kalau bingung kita bisa klik di sini DOY, jadi ngubah angka-angka ini jadi tanggal. Nah, ya kelihatan kan tanggalnya. Nanti tinggal kita klik misalnya kita mau download bulan 8 tanggal 15, kita lanjut keranjang. Di sini tinggal kita download. Misalnya buat survei, kita tulis aja. Langsung datanya terdownload di sini. Datanya itu berupa data navigasi .n, data posisinya sama observasi. Nah, untuk contoh kasus ini udah aku pernah download course-nya. Jadi ini course-nya udah pernah di-download. Lalu kita coba masukin ya. Nah, di Trimble Business Center ini kita harus ngedefinisiin terlebih dahulu di mana sih posisinya melabuh ini, lokasi pengukuran kita. Nah, di koordinat sistem kita ganti posisinya itu di 47 North UGS 84 EGM 2008. Nah, apa namanya? Di sini tuh kita bisa ngedefinisiin koordinat sistem yang akan kita gunain. Buat tahu koordinat sistem yang bakal kita gunakan itu dari mana, kita tinggal cari aja misalnya UTM Zone Indonesia. Kita cari karena posisi Maulaboh itu ada di sini kurang lebih, berarti dia masuknya ke 47 North. Nah, di sini dia. Nah, berarti kita bisa definisiin dia di 47 North. Lalu kemudian umumnya datum yang digunakan itu WGS 84. Jadi sebetulnya datum itu apa? Datum itu dia kayak elipsoid buat ngedefinisiin posisi 3 dimensi di permukaan bumi. Umumnya yang sering digunakan dan di mana-mana digunakan itu WGS 84. Jadi yang lain-lain ini digunain juga sama orang tapi nggak terlalu dipakai dia. Jadi kita pakai aja yang umum dan global dipakai sama semua orang. Kita kasih WGS 84, lalu di sini ada geoid model. Jadi kalau di lokasi itu tinggi itu ada yang namanya tinggi terhadap elipsoid, ada tinggi terhadap geoid. Apa sih bedanya itu? Orthometric height. Jadi kalau kita tinggi elipsoid itu berarti tinggi di permukaan titik ini terhadap bidang elipsoid. Nah, bidang elipsoid ini bidang matematis. Jadi bidang elipsoid ini bukan tinggi sebenarnya. Dia itu hanya hasil perhitungan matematis terhadap bola yang sebesar bumi. Jadi ada bola yang sebesar bumi, bola yang mendekati bumi, lalu kita ukur tingginya ini terhadap elipsoid. Nah, biasanya tinggi elipsoid ini nggak merepresentasikan tinggi sebenarnya di lapangan, karena dia nggak bisa menjelaskan air mengalir, karena tingginya ini tinggi matematis bukan tinggi fisis. Agar kita punya tinggi fisis, makanya kita harus mereduksi tinggi ini ke permukaan geoid. Geoid ini adalah suatu permukaan ekipotensial di muka bumi. Jadi semua titik-titik ini adalah permukaan ekipotensial di permukaan bumi. Makanya di suatu pekerjaan lapangan, elipsoid itu nggak bisa digunain buat perencanaan. Kita harus selalu mengkonversi tinggi ini ke geoid. Makanya di sini ada bisa milih geoid yang ingin kita gunakan. Nah, geoidnya pilih yang mana? Biasanya geoidnya kita pilih berdasarkan proyek-proyek sebelumnya. Misalnya kan kita masuk ke tambang nih. Tambangnya pasti kan dari dahulu pernah ada data survei. Nah, agar data survei kita yang sekarang pengukuran bisa matching dengan data pengukuran sebelumnya, sistem tinggi ini harus disamain.
Misalnya kalau mereka pakai EGM 96, kita pakai EGM 96. Kalau mereka pakai EGM 2008, kita pakai EGM 2008. Kalau misalnya zaman dahulu mereka ukur pakai EGM 96, lalu sekarang kita ukur pakai EGM 2008, itu nanti tingginya nggak bakal matching. Karena karena pemodelannya sudah beda dia. Makanya untuk GWIT ini biasanya kita sesuaiin dengan apa yang sudah dipakai di tempat itu gitu. Kalau misalnya ada tragedi nih, yang satu EGM 96, yang satu EGM 2008, bisa gak ditransformasi? Bisa ditransformasi. Nanti hasilnya antara proyek-proyek yang dulu ditransformasi ke sekarang atau proyek sekarang ditransformasi ke masa lampau gitu. Nah sekarang misalnya kita contoh pakai EGM 96, kita klik OK. Di sini udah koordinat sistemnya kita definisiin, di unitnya kita beri presisi yang lebih tinggi juga. Misalnya kita maksimalin saja. Tapi biasanya 5 angka di belakang koma atau 6 angka di belakang koma itu udah cukup. Tapi ini buat ya biar ada data lebihnya aja. Latitude. Terus GPS time-nya biar sesuai, kita offset from GPS. Nah udah itu kita klik OK. Nah dari sini pertama-tama kita bisa melakukan import dulu terhadap base. Base itu course-nya atau data yang mengkoreksi. Ngeledek emang kadang-kadang. Untuk mengetahui suatu lokasi menggunakan sistem GEO tertentu itu bisa dicek di mana ya. Biasanya kalau di setiap pekerjaan survei Mas, biasanya harus ada yang namanya dokumentasi atau metadata dari suatu kegiatan. Jadi ketika kita sudah tahu metadatanya, kita tahu itu menggunakan sistem tinggi apa. Tapi kalau jadi kalau buat mengetahui itu GWIT atau bukan GWIT itu ya kita harus nanya ke orang-orang sebelumnya Mas. Tapi kalau buat tahu itu ellipsoid sama GWIT itu lumayan cukup gampang ngebedainnya Mas. Waktu itu saya pernah ke Sulawesi. Sulawesi. Nah di Sulawesi itu mana contoh gambar yang nah apa namanya, waktu di Sulawesi itu kan ada 2 iup. Nah iup ini si tanahnya itu sampai ke sisi laut. Nah terus tuh ada tim survei ngelakuin pengukuran di sisi laut. Nah ketika hasilnya diberikan, tim survei satunya gelut nih karena nggak percaya hasil ukuran GNSS iup A. Iup B nolak karena iup A katanya memanipulasi data. Pas saya lihat ternyata di sisi pantai ini tingginya 20 meter bukan karena kesalahan pengukuran tapi karena tingginya ke elipsoid. Jadi kan ini di bidang elipsoid, ini sampai ke sini mungkin aja 20 meter gitu. Padahal kan ini permukaan geoidnya paling semeter 2 meter gitu. Kalau dari elipsoid itu bisa 20 meter. Jadi kadang kalau buat ngebedain geoid sama elipsoid itu relatif mudah. Kita tinggal bandingin aja data di pesisir pantai atau dekat gunung. Kalau ada kejanggalan ya itu bisa kelihatan gitu Mas. Jadi kalau buat tahu suatu lokasi pakai geoid apa itu sebetulnya emang harus nanya orang lokal di sana atau orang survei di sana dulu, ini di sini pengukurannya pakai apa gitu Mas. Nah selanjutnya kita buka pakai Trimble Business Center. Pakai Trimble Business Center. Tapi nanti sebetulnya cara pengolahan terbaik itu kita ngebandingin dari beberapa software sih, Mas. Misalnya kita punya meja. Kita punya meja nih Mas. Kita punya meja di sini.
Lalu kita ukur ujung meja ini sampai ujung meja ini pakai meteran. Misalnya orang pertama ukur ujung ini sampai ke ujung sini 9,8. Apakah 9,8 itu angka benar? Kita belum tentu 9,8 itu angka benar. Makanya kadang kita usahain pakai minimal 3 software. Nah, terus kita ukur lagi nih pakai software kedua. Ternyata katanya 12 meter. Jadi kita kan nggak tahu yang benar itu 9,8 atau 12 meter. Nah, ketika kita pakai software ketiga, ternyata hasilnya 10 meter. Berarti fix nilai benarnya ada di antara 9,8 sampai 10 meter. Berarti yang hasilnya 12 meter itu bisa kita buang. Gitu sih, Mas. Biasanya buat software pengolahan itu kan apa namanya? Tergantung dari software itu algoritmanya bagaimana. Jadi kadang kita ngelakuin beberapa pengolahan biar bisa tahu ini datanya benar atau tidak gitu. Jadi kan semakin banyak data semakin tahu kita nilai benarnya ke mana. Biasanya bisa kita gunain selain Trimble Business Center itu Mlet Studio. Nah, Mlet Studio bisa kita pakai untuk pengolahan posisi. Terus atau enggak dari software BIG namanya Spider Business Center. Jadi ini pengolahannya online. Kita tinggal masukin renexnya nanti diolahin sama BIG. Nah, tapi biasanya websitenya emang suka error dia. Nanti kalau udah error, kita cobain Spider Business Center. Lalu kita masukin datanya. Kita masukin database-nya dulu. Nah, ketika kita masukin database-nya, kita pastiin udah sesuai sama apa yang ditulis oleh BIG-nya. Kita buka lagi di sini. Kita klik detail. Kita ke deskripsi. Perangkatnya pakai ini dia. Kita bandingin udah sesuai atau belum. HXCGX 601A. HXCGS 600A udah sama. Tingginya 0,055. 0,055 sama. Harkson HX itu singkatan dari Harkson. Receivernya Trimble. Bener Trimble. Nah, berarti ini datanya udah aman, bisa kita langsung ekspor. Lalu kita klik OK. Nah, ini titik course kita. Setelah kita import titik course kita juga bisa ngimport data langsung dari sini. Nah, kita bisa import datanya langsung. Nah, ini namanya rover, data-data yang kita ukur tadi. Nah, ini ada lama pengamatannya, ada yang 31 menit, ada yang 4 jam, ada yang 10 menit, ada yang 5 menit, dan yang lain gitu. Nah, nanti di antena ini kita pastikan sudah sesuai manufakturnya apa, terus tipenya apa, metodenya apa. Jadi yang umum itu kita coba buka Genesis ya.
Nah, jadi pengukuran yang umum itu ke antena phase center. Antena phase center itu biasanya tengah-tengah phase center ini. Jadi pusat dia nerima segala satelit itu di tengah-tengah ini. Kita ngukur meteran, tarik dari bawah sampai ke tengah ini, atau enggak kita ukur ke bawah sini. Kalau kita ukur ke bawah sini, ke lehernya ini namanya bottom of antenna receiver atau bottom of antenna mount. Tapi sebelum kita mastiin kita mau ngukur di sini, pastiin software kita itu ada manufaktur dan tipenya di sini. Kenapa kita harus mastiin ini ada? Karena pada akhirnya kalau kita ngukur di sini, si software-nya tuh bakal otomatis nyari offset biar dia ke titik tengah ini. Jadi agar apa namanya? Biar bisa ke titik tengah ini, dia nyari offset. Jadi kalau kita mau ngukur GNSS dan di software-nya ini nggak ada alatnya, lebih baik langsung kita ukur ke tengah sini, ke tengah alat ini. Nanti kita bisa kasih dia unknown. Ini juga unknown. Nah, ketika kita kasih dua-duanya unknown, opsi kita itu sebetulnya cuma antena phase center. Jadi kita ngukur langsung ke tengah sini dia. Begitu. Kopi kah, Mas? Kadang kan ada yang ngukur ke bawah, ada yang ngukur ke tengah. Kalau kita mau ngukur ke bawah, pastiin di softwarenya itu ada pilihan dari si manufakturnya. Sekarang kita coba olah. Kita coba olah beberapa titik aja misalnya. Sebetulnya tinggi itu bisa tinggi ke tanah, bisa tinggi ke patok sih Pak. Jadi kalau kita mau ngedefinisiin tinggi patok, coba aku buat kemarin benchmark. Sebetulnya tinggi patok sama tinggi tanah itu benar ya Pak. Nah jadi misalnya kita kalau mendirikan alat GNSS di sini, lalu kita tingginya terhadap patok, berarti koordinat 3 dimensi yang kita punya itu tepat di atas pilar ini. Jadi X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya di atas tinggi patok ini, dia posisinya melayang nempel. Tapi kalau kita ukur ke tanah, berarti si posisi titiknya ada di bawah tanah. Tapi biasanya kalau kita udah punya benchmark, terus tanah kita di sekelilingnya stabil, ya udah sebetulnya kita bisa ukur tinggi di sini, kita dapat tinggi patok, lalu kalau kita tahu tinggi benchmark ini dan kita mau mengubahnya ke tanah, tinggal kita kurangin sama tinggi benchmark ini, gitu Pak. Jadi misalnya kita apa namanya tinggi alat, misalnya tinggi alat 2 meter 2 meter ke patok 2 meter ke patok. Nah, berarti kalau kita tahu selisih si benchmarknya, misalnya nilai benchmarknya itu 0,5 meter, kita pengen dapetin tinggi ke tanahnya, ya udah berarti kita tinggal tambahin si tinggi benchmarknya jadi 2,5 meter gitu. Gitu Pak. Jadi selama kita tahu apa namanya tinggi benchmark, kita bisa ngubah itu ke tanah. Nah, ketika kita udah mastiin manufakturnya benar, tipenya benar, terus metodenya benar dan tingginya sudah benar, ini juga kita pastiin benar sesuai alatnya, kita tinggal klik OK. Nah, di sini bakal muncul titik-titik. Nah, titik-titik ini apa namanya garis-garis ini muncul ketika lama pengamatannya saling overlap. Misalnya kita di sini ngelihat, misalnya kalau kita zoom, di sini kita ngelihat AJB 01 itu ada garis terhadap GCP 01. Berarti pada saat waktu yang sama
AJB01 GNSS yang berdiri di sana sama GCP01 itu sama-sama nyala dalam waktu yang bersamaan. Jadi baseline ini, garis-garis ini muncul kalau si alatnya nyala pada waktu yang sama dan berbarengan. Kalau kita lihat di sini GCP05 sama GCP04 gak ada baseline atau gak ada garis karena alatnya ini gak nyala bersamaan. Makanya kalau kita melakukan pengukuran GNSS, biasanya kita harus nyalain base-nya dulu. Ketika base-nya sudah nyala, baru rover-rovernya nyala. Nah, selama pengukuran, usahain base itu nggak dimatikan sampai seluruh pengukuran rover selesai. Misalnya, base mulai jam 5 pagi. Lalu kita sudah mulai ngukur rover, udah selesai semua, kita tungguin 30 menit setelah rover selesai, baru bisa kita cabut. Biasanya begitu. Nah, lalu setelah kita masukin titik-titik ini, dari titik course ini kita harus definisiin lagi. Kita definisiin, kita klik kanan, lalu kita add koordinat. Nah, add koordinat ini buat nyesuaiin sama apa yang telah diberikan sama BIG. Jadi kita buka lagi websitenya. Di sini dia ngasih informasi lintangnya sekian, 4884666666. 48846666. Nah, kita di sini kita ubah. Nah, udah sama. Lalu kita ini juga bujurnya kita ubah juga. 960747 41776. Tinggi adopsinya min 22434. Lalu di sini ada tanda tanya, kita klik, kita ubah jadi control quality, kita ubah jadi control quality. Kita ubah jadi control quality karena dia termasuk course. Jadi kita ubah jadi control quality. Kita klik OK. Nah, dari sini kita udah bisa mengolah benchmark yang kita punya. Ini Ceboh course ke AJB 01. Terus kita cari lagi Ceboh. Oke, kita olah satu. Kita olah. Kita olah course-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dulu kualitas satelitnya. Kita klik session editor. Nanti di sini muncul satelit-satelit pengamatan kita. Nah, untuk data-data yang putus-putus ini, biasanya ini dikarenakan kondisi atmosfer atau kondisi lingkungan. Nah, sebetulnya yang putus-putus ini bisa kita coba hapus, karena ini bakal membuat hasil koordinatnya keliru. Karena di GNSS itu, sistem penentuan posisinya itu trilaterasi. Coba kita trilaterasi. Susah gambar ini. Nah, jadi penentuan posisi di GNSS itu trilaterasi. Misalnya di sini ada satelit, di sini ada satelit, di sini ada satelit. Di sini ada garis-garis yang diterima oleh GNSS, ada garis-garis, ada garis-garis. Nah, nanti ketika garis ini kita tarik sepanjang tahingga, tarik sepanjang tahingga, pasti ada satu perpotongan yang bertemu di antara semuanya. Nah, satu perpotongan itu adalah posisi yang kita dapatkan. Tetapi ketika garis-garis ini melalui atmosfer bumi, banyak sekali hambatannya, mulai dari elektron atmosfer, mulai dari lingkungan, mulai dari refraksi, mulai dari multiped. Nah, sehingga si garis-garis ini membuat tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Nah, untuk menghindari hal itu, agar trilaterasi ini sesuai, perpotongannya bertemu di satu titik yang kita inginkan, sesuai dari pengukuran kita bisa membersihkan data.
Nah, di sini tuh data-data yang putus-putus kayak gini itu mengganggu hasil dari penentuan posisi kita. Nanti yang garis-garis ini bisa kita hapusin kayak gini dia. Maaf. Gak pakai mouse. Nah, kayak gini nih, ini kan ada yang putus-putus, bisa kita selesain begitu. Nah, nanti kita tinggal rapi-rapihin aja datanya. Udah itu kita rapi-rapihin, kita klik OK misalnya kalau udah selesai. Lalu di sini tinggal kita survei, kita proses baseline. Di sini kita dapat informasi presisi horizontal sama presisi vertikal. Kita lihat presisi horizontalnya 0,006 meter atau berarti 6 mili. Terus buat vertikal presisinya ini sekitar 2,5 cm. Kalau menurut kita itu dia sudah masuk toleransi, karena misalnya kita ingin ketelitian 5 cm, ini sudah bisa kita lanjutkan gitu. Tinggal kita save, kita dapat posisinya. Nah, selanjutnya di titik AJB 01 ini yang tadi jadi rover, sekarang dia jadi base untuk GCP. Jadi istilah base dan rover itu, base itu pengkoreksi, rover itu dikoreksi. Tadi AJB 01 sudah dikoreksi, sekarang dia jadi pengkoreksi. Kita tinggal klik titiknya, kita klik kanan, kita titik add koordinat. Di sini kita ubah jadi survey quality. Kita ubah jadi survey quality. Ya, tinggi topografi dia, Mas. Betul. Tinggi topografi. Nah, udah itu sekarang GCP ini udah kita bisa olah terhadap AJB 01. Kita klik, kita klik, kita klik, kita klik. Kita klik. Kita klik. Nah, di sini kita bisa proses baseline. Sebelum proses baseline kita bisa ngelakuin session editor lagi yang seperti tadi. Nah, di sini kita lihat kualitas GCP-nya. Yang ini udah yang paling besar itu cuman 1 cm buat horizontal. Terus buat vertikal itu yang paling besar ya sekitar 1 cm juga. Berarti ini kalau sudah masuk toleransi kita lanjutin, kita klik save. Nah, sesudah itu kita bisa ngebaca hasil reportnya di sebelah sini. Jadi di sebelah sini ada kayak gambar kertas, kita klik baseline processing report. Nah, biasanya baseline processing report ini yang dikasihin buat informasi ke tim engineer atau tim orang-orang lapangan yang penasaran kualitasnya bagaimana, terus hasilnya bagaimana, itu kita biasanya ngasihin baseline processing report buat tahu presisnya berapa, koordinatnya berapa dan lain-lain. Jadi kalau di baseline processing report ini di sini ada project file datanya. Ini kayak informasi apa yang kita gunain sih proyeksinya, terus GW-nya apa, waktunya kapan dan lain-lain. Lalu di sini titik-titik observasi kita dari dan ke. Yang dari ini dia jadi base. Ini course-nya base. Tu-nya ini berarti rover. Ini base rover, base rover, base rover, base rover. Solusinya fix. Jadi solusi itu ada 3. Ada fix, ada float, sama ada single.
Kalau fix itu berarti pengolahannya semua permasalahan yang ada di satelit itu berhasil terpecahkan semua, makanya hasilnya fix. Kalau float itu ada beberapa permasalahan di pengukuran satelit yang nggak terpecahkan, biasanya mengaruh ke koordinatnya, nanti nggak terlalu presisi. Kalau single itu berarti antara base sama rover itu nggak ada overlap waktu sama sekali. Jadi misalnya base kita ngukur jam 1 sampai jam 2, rovernya kita ngukur jam 6 sampai jam 7, kan nggak ada nyambung sama sekali ya, nanti hasilnya di single dia. Nah, lalu di sini ada informasi statistikalnya yang bisa kita lihat. Informasi statistikalnya ini hasil koordinat dari pengolahan. Ini delta posisinya. Terus sisanya itu kayak ya satelit lah. Kita gak perlu terlalu menggubris sih kalau buat satelit ini. Yang penting yang perlu kita perhatiin cuman ada di horizontal presisi, vertikal presisi, sama RMS, PDOP ya di sebelah sininya aja sih. Nah setelah kita selesai, lalu kita ingin mengekspor hasil pengolahan kita ke Excel, kita tinggal klik point, kita klik kanan di sini, lalu kita klik export. Nah di sini bisa nyesuaiin ekspornya mau seperti apa. Biasanya aku pakai yang ini. Lalu kita kasih nama misalnya download koordinat Aceh. Kita ekspor. Nanti hasilnya hasilnya seperti ini dia. Ada point ID, ada latitude, ada longitude, ada ellipsoid, ada easting, ada northing, ada elevation, dan yang lain. Nah nanti koordinat ini adalah hasil akhir yang bisa kita gunain buat lidar, buat fotogrametri, buat kegiatan survei tambang, buat detail, semuanya bisa kita gunain. Ini udah hasil akhirnya gitu. Lagi di mana nih Mas? Lagi di Bali. Nyaman ya Bali. Nanti aku kasih ini juga Mas, apa namanya? Kalau mau metode fotogrametri aku kasih ada Mas. Di sini bisa sampai milimeter hasilnya. Ini analis GCP tuh Mas ya? Begitu Mas Fatan, ada mau ditanyain kah? Nah itu dari Widi lagi Mas, kan kita kan nah tuh banyak. Susnya Bu Haji itu apa Mas? Oh, Mas, kalau kita belajar leader lagi boleh nggak Mas? kenapa Mas? Kalau kita belajar ngolah lidar lagi boleh nggak Mas? Nanti lah kapan-kapan kalau Belajar besar ngolah share. lidar Kalau besar ada share. di itu sih, ada di apa namanya? Kalau lidar itu lumayan lama dia Mas, paling 4 hari pengerjaan atau 5 hari pengerjaan dia. Bukan main, janganlah kalau lama. Terus komputernya juga ada di ini apa namanya? Ada Speknya di segede. kantor. Soalnya Oh, soalnya apa namanya? Lumayan besar juga datanya. berarti kalau TBC nih Kalau Mas, fotogrametri kalau di kenapa Mas? TBC ngolah data foto udara bisa Mas? Ngolah data foto udara bisa dia Mas. Tapi aku belum explore ke sana. Tapi di TBC bisa katanya ngolah data foto udara. Nah itu yang aku penasaran juga sih, nanti mau coba giseng-giseng nyoba. Iya Mas, siap Mas. Makasih banyak loh Mas.
Itu Widi itu kan dari ITB juga tuh, biar bisa saling kenal. Iya, Iya, saya angkatan 2019 sih Mas Widi. Cuman dulu saya di junior Unpad dulu. juniormu tuh. Beda jurusan. IMG berarti ya. Kalau Adrian juga dari ITB Mas, Adrian ini. Dari mana? Dari ITB juga nih yang bawa ini Adrian Nurhadi nih. Oh, oh iya Mas Adrian. Ah, Jurusan apa Mas? Oh, astaga sepuh Pak. Harusnya saya bilang Pak ini. Ya. sep- Saya sepuh deh itu. 2020 Pak. Saya teknik geodesi. Tapi kalau pacarnya Arcel tuh mantap lah, Cina-Cina kayak gitu. Kalah aja Widi tuh. Wih, Lewat Widi tuh. Oh, Arcel tuh mantap. Kalau didikannya Arnold tuh follow coba IG Mas keren. Widi. Follow IG Mas Widi. Bentar. Oh ya, Kapan lagi Patreon kesini dulu Mas? kalau mau. Mas Arcel, Apa? kapan lagi kesini? Aduh, udah menghitam ini kulit. Jadi ke Jepangnya Tapi Mas? Jerman Mas. Bismillah. Jadi Insya Allah. bukan main. Berarti ketemu lagi. Apa sekolah lagi? Sekolah lagi S2 Bang. Mas, tapi jangan suka yang ini Mas ya, yang berotot-berotot ya. Enggak lah, itu mah khusus ragil. Ragil sukanya buncit itu. Oh ya, buat ini sih Bang. Woi, Kan Genesis itu banyak ya dia data apa namanya manufakturnya. ya. Nah, buat ngekonversinya jadi Renex itu nggak selalu bisa di static to Renex. Biasanya ada aplikasi-aplikasi khusus buat ngekonversinya gitu. Kita aja sih Bang. Oke, siap-siap. Kadang ada Nanti temen, ya kadang ada temen dia nyobain konversi data Comnap di static to Renex gagal terus datanya jadi aneh. Ya karena emang static to Renex gak kompatibel buat ngeterjemahin data-data Comnap dia. Biasanya data-data Trimble. berarti kayak kemarin tuh yang pakai mlit base-nya habis itu Iya. Trimble rovernya. Iya, betul. Kalau Mlit ngubah datanya pakai Mlit Studio jadi Renex. Kalau Comnav biasanya pakai TCU biar bisa jadi Renex. Terus kalau Trimble pakai static to Renex biar jadi Renex. Terus biasanya data-data Kompas pakai apa ya lupa. Pokoknya nanti searching pasti ada ketemu dia solusinya. Kopi lagi Mas, thank you banget loh Mas. Sudah ganggu waktunya. Aman, Mas. Nanti biar Widi ini kan presentasi lagi kan. Tugas buat Widi nih. Pelan-pelan Mas. Berarti Mas Arsal yang datang ke sini bareng Arnold ya? Iya, yang sama Arnold ini. Keluarga kita juga berarti. Apa? Keluarga kita juga berarti. Oh iya, sahabat Tiljannah gue juga ini si Widi, si Arsel ini. Besti Antil Jannah juga. Besti Tiljannah sedang Kerjaan sama Parnot ini sangat unik, Bang. Kan kalau ditambang kita ngelihat kita ngelihat call ya, Bang ya. Kemarin kita Kalau sudah sama Parnot baptis si Arsel. Baptis di home base kemarin. Kan? Wah, masih golongan kita juga berarti ini aman berarti. Karena kita baptis dia kemarin tuh. Welcome to the club juga ini. Kalau Edi nggak suka perempuan dia, sukanya laki-laki dia bro. Iya memang nggak jelas memang tuh. Plot twist sukanya Bang Fatan ternyata. Buslah bukan main. Tan, Waktu ini itu, ada ini kah? Dibuat grup ini, grup WA boleh kah? Nanti kalau misalnya apa-apa. Iya boleh. Boleh, Nanti boleh, Mas boleh. Fatan aja yang buat ini ya. Soalnya kan udah punya Iya, kontak aku, udah punya kontak. Iya, iya. Ya.
Habis itu nanti Waktu ini, Bang. 3 hari ke depan Widi presentasi ya habis itu. Presentasi kursus GNSS. Iyalah. Siap nanti lah kita. Gak ada kamu bisa bernapas kamu. Tapi Bang Widi, sebetulnya data GNSS itu bisa banyak buat pertambangan dia, bisa buat deformasi, buat geoteknik, buat ukur volume. Biasanya ngerjain yang kayak gitu juga. Dari data GNSS aja. Bisa tuh Bang Patan ditambah kerjain kayak monitoring slope atau ngukur volume harian, bisa itu Bang. Iya benar Mas. Kalau ada info proyek di Muara ini Mas, kabarin aja Mas biar kami aja yang peluncur. Kalau saya tuh dulu pernah pakai Geoflex, tapi Geoflex itu cuma ini aja dia kayak langsung dari stationnya itu ya, dari alatnya kayak pakai GPS biasa aja sih itu Geoflex itu, cuma langsung fix marking. Dia bisa ekspor langsung ke WA itu kalau Geoflex dulu Mas. GPS tangan gitu Bang? Bukan dia RTK juga, tapi apa ya modelannya dia langsung RTK Mas, langsung nembak biasa dia gitu langsung Mas. RTK. Kita nggak di statik Mas. Oh iya. Oh iya. Jadi pakai GSM kan, pakai sinyal SIM card itu. Bener Mas. Jadi emang kalau di GNSS itu pengolahan ada dua. Ada metode statik, ada metode kinematik. Nah, salah